the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Silakan, Pak. Oke, puji Tuhan. Jadi di Mazmur 11 ini sangat penting kita ketahui bagaimana sikap daripada Raja Daud. Ya, dia mengungkapkan bahwa dalam kehidupannya itu terlalu banyak bahaya, baik dari luar maupun dari dalam. Makanya ayat 1 dia berkata bahwa pada Tuhan ya aku berlindung. Nah, jadi dalam Mazmur 11 ini kita harus melihat diri kita. Apakah kita di dalam kondisi yang ada di dunia, karena kita ada di dunia ya, masa-masa kita seperti sekarang ini juga selalu ada bahaya dari dalam dan dari luar, gitu ya. Nah, apakah kita mau mengambil keputusan pada Tuhan, aku berlindung? Nah, jika kita tidak mengambil satu keputusan, maka kita tidak akan dapat memastikan diri kita bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa jalan atau bertindak semau kita saja. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk berlindung di dalam Tuhan, itu sama saja begini. Raja Daud berkata bahwa pada masa itu jika ada serangan-serangan dari musuh dan lain-lain, ada tempat perlindungan yang mereka buat untuk menjaga rakyatnya, gitu ya, sehingga yang perang itu hanya para prajurit, tetapi semua rakyat ada di dalam benteng perlindungan. Nah, ketika ada di dalam benteng perlindungan, gitu, karena ini masih di dunia, selalu juga ada musuh-musuh yang menyerang di dalam benteng tersebut dengan beraneka ragam. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa kita sadar kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita harus merasa aman dulu ya. Ada perasaan aman. Aman dari mana misalnya? Kita harus merasa aman karena Tuhan pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Itu ya, pertama sekali, kebutuhan makan, minum, dan lain-lain Tuhan pelihara. Kita nggak perlu khawatir. Ya gitu ya. Tapi kita harus melakukan aktivitas sebagaimana seharusnya di dalam perlindungan Tuhan tersebut, gitu ya. Jadi, nah, yang kedua, jika kita memang ada dalam perlindungan Tuhan, gitu ya. Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu mengamat-amati dalam diri kita. Nah, itu dulu ya. Karena Tuhan mengamati diri kita, mengawasi diri kita, dan menguji diri kita, ya, baik orang fasik maupun orang jahat, orang benar, maka kita juga tahu bahwa dalam perlindungan Tuhan itu Tuhan menguji kita apakah kita ya mau mengambil tindakan sendiri ketika ada satu situasi, ataukah kita mau mengambil tindakan sesuai dengan panduan di dalam perlindungan Tuhan. Jadi dalam perlindungan Tuhan itu ada juga panduan, itu firman Tuhan. Nah, kita tidak boleh mengambil langkah yang dikatakan di situ terbang gitu ya, terbanglah ke gunung. Itu kita berarti menghindari gitu ya, menjauhi perlindungan dari Tuhan sehingga kita bisa dapat serangan dari panah si musuh dari gelap ya, yang bisa akan menyerang saudara sehingga kebutuhan saudara pun akhirnya bisa hilang atau mengalami kekurangan. Nah, ini juga kita tahu bahwa perlindungan Tuhan bukan hanya masalah makan dan minum dalam diri kita ya atau kehidupan sehari-hari, tetapi juga melindungi, menjaga kita dari masalah stres ya, gangguan pemikiran ya, masalah jiwa kita. Jangan kita sudah di dalam perlindungan Tuhan tapi kita berkeluh kesah dalam hidup ini gitu ya. Stres, merasa tidak aman lah, beginilah, atau ya sudah merasa aman tapi kita menimbulkan gangguan-gangguan kepada orang lain gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan karena Tuhan mengawasi,
dan melihat diri kita. Nah, yang ketiga, ketika kita ada di dalam perlindungan, Tuhan ingin agar hidup kita juga mengalami pembinaan, gitu ya, menjadi lebih baik. Yaitu kita mengikuti aturan-aturan ketentuan dari Tuhan selama dalam perlindungan Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini, Tuhan ingin mendidik dan mengajar kita bagaimana seharusnya kita bersikap dan perilaku, gitu ya, sebagai orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan. Nah, ketika seseorang tidak sadar bahwa dia dalam perlindungan Tuhan, maka sikap dan perilakunya akan dia bawa kemauannya sendiri. Yang penting saya udah dalam perlindungan Tuhan, ya. Mau saya berbuat begini, buat begitu, suka-suka saya. Lalu tidak ada perkembangan menjadi lebih baik. Harusnya di dalam perlindungan Tuhan kita bertumbuh dan berkembang, ya. Sebagaimana seharusnya yang Tuhan harapkan. Semakin dewasa, semakin penuh kasih, dapat memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, ya, dalam diri kita, kesalahan kita bisa membawa damai kepada orang lain. Nah, yang keempat, ya, dalam perlindungan kita nggak perlu ada lagi rasa takut, ya, dalam menjalani hidup ini, yaitu takut nanti begini, takut sakit, takut begini, takut sebagainya, ya. Nanti bagaimana kalau begini anak saya, istri saya, suami saya, masa depan saya. Nggak perlu takut lagi. Karena apa? Tuhan memang benar-benar melindungi dan menjamin hidup kita, gitu ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, di dalam perlindungan Tuhan ini kita bisa justru berbuat baik, gitu ya. Kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, membantu orang lain, ya, dan memberikan semangat dan gairah kepada orang lain, karena memang kita perlu mengingatkan ke mereka bahwa jangan begitu saudaraku, ya, jangan begini. Ya, kita ini saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Lihatlah, kita kan ada dalam benteng perlindungan Tuhan. Sekalipun nanti ada bahaya yang mengganggu kita atau ada orang-orang yang berniat jahat, Tuhan tidak akan membiarkan. Karena dikatakan di situ di ayatnya, api dan belerang dari Tuhan akan menghukum mereka, gitu ya. Akan memberikan hukuman kepada mereka. Istilahnya kalau di zaman dulu atau sekarang, polisi atau tentara akan menangkapi orang-orang jahat tersebut, gitu ya. Sehingga kalau ada bahaya atau sesuatu, berteriak aja, ya, teriak minta tolong atau apa, gitu ya. Tetapi ikutilah hukum-hukum yang berlaku dalam perlindungan. Nah, itu jadi mari nggak usah takut lagi selama kita ada dalam perlindungan Tuhan, hanya patuhilah, ya, ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah lakukan. Kalau itu misalnya diumpamakan dengan perjalanan di jalan raya, ya, baik Anda yang jalan kaki, naik kendaraan roda 2 atau roda 4, ada tetap aturan, ada lampu merah di mana harus menyeberang, kira-kira gitu ya. Kita harus ikuti. Kalau kita nggak ikuti, jangan bilang lagi, aduh Pak, saya keserempet mobil. Nah, kenapa? Ya, saya menyeberang tidak di tempat penyeberangan, ya itu salah dong. Kira-kira gitu ya. Jadi selama kita mengikuti ketentuan-ketentuan aturan yang Tuhan tetapkan, kita bukan saja aman dalam perlindungan Tuhan. Kita diberkati, kita fresh, kita segar, damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita walaupun banyak bahaya, ya, ada rintangan, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, ya. Pertolongan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati, Pastor.